Kemarin juga ada festival dukun loh, Ci. Tahu nggak sih? Kenapa? Ada festival dukun loh. Oh, oh ya? Di mana? Apa kabarnya nih, Ci? Tadi udah nggak bilang Kak Cici sekarang lagi flu, apa lagi alergi gitu kan. Mungkin kondisi Ya. yang lainnya gimana, Ci? Em, Kalau kabarnya sih, kalau secara fisik aku udah sakit sebulan. Secara mental eh, sama lah kayak kita semua ya, kangen sama kegiatan yang bukan pandemi gitu. Dan anak-anak yang maksudnya tim atau secara musik sejauh ini ya masih gitu-gitu aja sih, karena kayaknya kalau mau rilis musik di zaman sekarang gitu yang masih into COVID, mas agak kurang efisien aja sih menurut aku pribadi gitu. Tapi kayaknya Cici juga banyak banget ya isi channel-channel YouTube, beberapa konten kreator gitu. Karena saya juga kayak, wah Cici aktif sekali ya. Iya sih, tapi kayak udah males sih kayaknya. Nanti nggak dikenal musisi, dikenal apa ya? Motivator lagi jangan-jangan kan? Gantiin nanti Mario Teguh ya, Ci ya. Iya. Boleh deh, kalau gajinya lebih gede mah ayo deh. Bener, lagi pandemi gini mah semua cuan ya, Ci ya. Iyalah, udah bingung mau ngapain lagi. Cari duit aja deh sekarang. Ini sih mungkin buat teman-teman generasi hijau yang memang belum belum tahu nih perjalanan Cici sebagai musisi. Mungkin Cici bisa ceritain nggak lagu pertama yang Cici buat dari mulai lirik dan juga aransemennya, dan ada story apa sih di lagu yang Cici buat pertama itu? Kalau lagu paling pertama yang aku buat itu beserta yang barengan sama aransemennya itu Lights and Loads, itu ada di edisi kaset album box set album kedua. Itu cerita tentang, sebetulnya sih itu cerita tentang apa ya, kita mendalami sesuatu sampai akhirnya kita terlalu dalam dan kita lupa untuk naik lagi ke atasnya gimana gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa langsung dengerin di Nah itu apps-apps. dengerinnya, dia kagak ada lagi. Adi mah gue mau air putih dong, gue serak banget. Dia tuh nggak dirilis di digital, jadi dia cuma kaset doang. Jadi kalau di lagu itu gitu, sorry bentar, iya gitu. Ini aja deh, maaf ya bentar ya. Iya, iya, santai aja, Ci. Gila nih, gawat nih, napas sesak banget. Iya itu kurang lebih, paling kan kayaknya ada yang rilis secara apa ya, secara bajakan gitu kayak di YouTube ada deh. Karena sekarang kan semua lagu dibajak gampang banget, soalnya kalau mau dengerin dengerin aja. Iya, benar-benar. Kayaknya Indonesia itu apapun bisa dibajak ya, Ci. Mm-mm. Gampang banget. Bisa di Indonesia mah semua bisa dibajak, banyak dukunnya soalnya. Kemarin juga ada festival dukun loh, Ci. Tahu nggak sih? Kenapa? Ada festival dukun loh. Oh, oh ya, di mana? Ini lebih ke ini aja ya, obrolan-obrolan yang nggak nyambung sebenarnya. Ya, intinya kemarin sempat ngomong-ngomong dukun, jadi kayak relate sama kemarin sempat ada berita gitu, ada festival dukun di Banyuwangi. Oh, Cuma kayak harus datang deh. menarik, menarik. Harus datang. Pasti mereka nggak ada yang ngisi lagu kan? Benar-benar benar. Oke, lanjut ke pengen tahu banget siapa sih, ini pertanyaan standar sih sebenarnya ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, siapa sih inspirasi terbesar Cici dalam bermusik? Um, wow, inspirasi terbesar nggak ada, nggak ada. Uh, karena kayak aku hampir banyak lebih ke, misalnya aku ada suka sama musisi A atau musisi B gitu, tapi rata-rata mereka tuh punya value yang sama tapi berbeda gitu, jadi nggak ada yang lebih paling mana. Dan sejujurnya aku berusaha untuk terinspirasi
terinspirasi dari diriku sendiri sih, supaya tidak aku sangat menghindari namanya plagiarisme. Terus juga aku tidak mau apa namanya, tidak original lah gitu, dalam arti takutnya kalau aku terlalu mengidolakan seseorang, karyaku akan cenderung jadi ingin meniru orang ini gitu. Karena aku pernah menggilai Chris Martin dari Coldplay, dan aku sadar bahwa pada saat aku menggilai dia, karya-karyaku tuh cenderung lebih ke dia-diaan gitu, yang malah membuat akunya hilang gitu, lebih kayak poser lah, jadi poser gitu. Iya, benar-benar. Sedikit banyak pasti ada menginfluence di musik Cici sendiri ya, kalau misalkan memang terlalu apa ya namanya, ya karena tadi bilang kan, Cici bilang kalau misalkan terlalu suka banget nih, yang ada nanti nggak punya karakter atau ciri khas dari Cici sendiri sebagai musisi ya Ci ya. Iya, iya betul, iya kayak gitu. Nice, nice. Terus kayak tadi kan bilang nggak ada inspirasi terbesar, berarti mungkin boleh diceritain nih, apakah memang karena keluarga latar belakang musisi kah, yang memang ya udah itu udah otodidak aja gitu, atau gimana sih? uh, karena apa ya, enggak sih, kalau kalau latar belakang keluarga itu lebih kepada, biasanya kan kalau misalnya anak-anak muda nih udah gede mau jadi apa gitu, banyak yang bilang, oh aku mau jadi anak band mah gitu. Jangan, gak ada masa depannya, ngapain kamu kasih makan istri kamu apa, dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau di keluargaku untungnya latar belakang musisi itu menurut aku lebih banyak mengambil peran di mereka, support kalau misalnya musisi menjadi profesiku gitu. Dan malah mereka yang lebih cenderung ngedorong untuk aku main musik dibanding bekerja yang lain. Itu mungkin lebih ke apa ya, beruntungnya ada di keluarga musisi, mungkin lebih ke situ. Cuman sisanya kalau misalnya kayak terinfluence itu tadi, ya sebetulnya kan aku banyak dengerin musik, kayak misalnya nggak terpatok genrenya harus ini harus itu, cuman memang ketika kita suka dengan satu genre musik, kita akan balik lagi ke situ gitu. Tapi aku dengerin banyak kok, kayak terakhir ini aku kembali lagi mendengarkan lagu-lagu di tahun 2000-an kalau nggak salah, pop, bahkan kemarin ST12 juga, kayak gitu-gitu. Jadi banyak sih yang menginfluence, karena kalau boleh dibilang mungkin orang yang menginfluence aku adalah orang yang memang benar-benar paham apa yang mereka lakukan di bidangnya gitu. Betul-betul. Enak banget ya, berarti nggak ada tuntutan dari orang tua, kamu tuh harus jadi guru, harus jadi dokter gitu kan, jadi nggak ada pas kayak gitu. Jadi kalau nilainya rada turun kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau dokter kan syaratnya harus bisa ini bisa itu kan, kalau orang tua Iya. pada umumnya gitu. Soalnya gak tau ya, mungkin itu kan ego orang tua sebetulnya. Kadang-kadang ada anak yang nggak begitu pinter-pinter amat, tapi kan orang tuanya pingin, jadi dilesin apalah. Iya Itu benar-benar. ego orang tua gitu. Kita tidak diberi kesempatan. Jadi aku kayak ngerasa, oke, gue anak lo, tapi jangan bawa-bawa ego lo ke hidup gue, gak jelas. Berarti emang cita-cita dari kecil tuh emang ya udah pengen jadi musisi aja gitu Ci, atau gimana? Malah malah lebih tepatnya nggak ada kepikiran jadi musisi sedikit pun, mungkin lebih kayak gitu, karena aku nggak pernah punya cita-cita. Dan waktu itu memang sempat lebih ke sukanya aja. Sukanya apa, aku sukanya menulis, aku sukanya membuat konsep video, atau dalam kurung bisa dibilang sutradara lah. Kisahnya nggak ada yang berhubungan sama musik, tapi entah kenapa dikasih jalannya ke musik, yang mana sebetulnya ketika sudah di musik, kita masih bisa bikin video musik sendiri, masih bisa bikin skenario sendiri, bikin cerita sendiri, nulis lirik sendiri, jadi ketlah gitu. Bilangin Lava dong, Lip, gue lagi live. Gitu. Kalau mau minum minum aja loh Ci, nanti. Bukan minum sih, lebih ke aku butuh inhaler sebentar ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, kalau misalkan tadi Cici bilang emang dari kecil itu udah
intinya udah bebas lah menentukan gitu, ngikutin alur aja gitu kan. Pengen tahu juga nih kalau misalkan mungkin ada dari keluarga besar atau hanya Cici aja nih yang memang jadi musisi, atau yang memang mungkin ada saudara Cici juga yang mungkin apa namanya, yang rada bukan julid ya jatuhnya, kayak awal-awal gitu, ah musisi kayak gitu. Oh, yang memandang musisi sebelah mata gitu maksudnya? Betul, betul. Di keluarga aku ya, eh di keluarga aku sih nggak ada sih. Malah nggak ada. Karena justru ketika ketika ada yang bisa main musik tuh kayak sangat disambut gitu loh. Kayak misalnya ada sepupuku dia bisa main gitar sambil nyanyi, terus malah dibantu kayak mau rekaman nggak apa di studio tante dan segala macem kayak gitu-gitu. Lebih karena dari keluarga aku pribadi ya senang aja gitu kalau misalnya ada kesenian yang turun temurun tuh nggak hilang gitu. Karena kalau hal-hal yang lain misalnya seperti nilai yang bagus itu sebetulnya bisa dikejar dengan apa ya, dengan rajin. Berarti emang difasilitasin banget ya Ci ya di keluarga Cici ya? Iya sih, sejauh ini alhamdulillah disupport sekali di bidang seni musik. Oh, mantap, asik banget. Tuh ada yang komen juga, asik banget sih keluarganya Ci katanya. Itu komen di mana sih? Kagak ada komennya kayaknya. Um, di di up gitu loh Ci, komen-komen. Iya nih komennya kosong. Oke, next. Mau nanya ini, penasaran banget, awal mulanya Darah Muda Project itu kayak gimana sih, Ci? Darah Muda Project itu berawal dari gitar buatan Bandung namanya Seko. Kita bertiga emang kebetulan juga seneng gitu kalau misalnya ada orang Indonesia masuk dalam negeri sendiri yang bisa bikin alat musik dan itu bagus. Dan mereka mau support dalam arti mainin dong gitar ini, dan kita akan dengan senang hati untuk mainin gitar produk negara sendiri ya. Jadi ya udah terjadilah project Darah Muda ini karena si produsernya waktu itu ada namanya Denny, dan yang dia bikin itu pingin ada dari perempuan yang mewakili si gitar-gitar ini sesuai dengan karakter gitarnya. Karena kalau yang cowok udah ada Robby Navicula waktu itu, nah yang perempuan belum ada. Dan dia pingin banget bikin, pingin ngegabungin lah sebetulnya. Nah akhirnya jadilah Darah Muda gitu. Terus bubar. Seru sih, tapi secara pribadi emang kenal atau memang cuman ngeliat di sosmed aja tuh Ci? Dengan Rara Sekar, dengan... Kalau Rara Sekar sih aku baru tahu doang ya, karena kan dulu dia Bandanera, udah lagi dia kakaknya Isyana kan, cuman belum pernah ketemu gitu. Kalau Sandrayati itu beneran baru banget aku tahu. Begitupun mereka gitu, pasti tetap ngelihat kayak sama kita sama-sama tidak tahu siapa masing-masing dari kita, lebih tepatnya begitu. Cuman pada saat ketemu, alhamdulillah aku menemukan apa ya, kumpulan wanita yang enak banget diajak ngobrol karena jarang banget bisa dapat temen yang emang langsung jadi temen untuk bisa ngobrol, untuk apalagi untuk bisa berkarya bersama gitu. Jadi pada saat ngumpul tuh akan ada canggungnya karena pasti ada beda-bedanya, tapi sejauh ini malah itu justru yang menjadi ikatan masing satu sama lain gitu. Berarti emang ketemunya pas banget ada project itu ya Ci, Darah Muda Project itu sendiri ya. Berarti nggak di sounding nih, nanti akan ada selain kamu ada ini loh, nggak di sounding kayak gitu berarti. Itu di sounding waktu di sana, dan nanti gabungnya kita mau bikin kompilasi dari awal. Itu kompilasi, jadi kita tidak pernah Darah Muda Project tuh awalnya bukan nama girl band kita gitu, tapi tapi itu lebih kayak ke nama projectnya si gitar ini, yang mana nanti bisa rencananya tuh Darah Muda Project tuh akan ada 3 perempuan lain lagi, sebutannya Darah Muda Project juga gitu. Cuma ternyata sepertinya terlalu klop ya kita bertiga, terus kayak Darah Muda tuh jadinya kita bertiga tuh sampai akhirnya
ya udahlah kita bertiga aja lah kalau gitu. Ya udah deh, kita daripada ngambil 3 perempuan lagi untuk dijadiin satu, belum lagi nyambungin chemistry-nya dan lain sebagainya. Jadi ya udah deh, terjadilah itu. Tapi ada ini nggak, Ci? Apakah ada rencana buat melanjutin si Darah Muda Project ini? Wow, nggak tahu ya. Cuman si Sandranya kan juga lagi di luar negeri kan, jadi kita belum pernah ketemu. Paling ngobrol di grup seadanya, kirim-kiriman foto-foto yang lucu-lucu. Terus belum ada sih, karena kangen sih udah ada. Cuman untuk membuat Darah Muda lagi kita belum tahu. Nantilah Darah Mama aja lah. Atau nggak Mama Muda aja, nanti tungguin ya Mama Muda gitu Nambut, ya. nambut. Heeh. Bisa jadi tuh, jadi nggak usah pakai nama Darah Muda, bisa ganti nama girl band lainnya. Iya bener, langsung aja deh Mama Muda deh, udah 31 ke atas juga pada-pada. Betul, betul, betul. Terus jujur, ini jujur aja sih, Ci. Jadi sebenarnya aku sempat ngeliat Cici waktu syutingnya apa tuh yang sama yang di ITB, kok lupa ya namanya nama kami. Oh, Cowboy Komik Kampus. Kampus. Nah, aku sempat lihat di situ. Oh. Gitu. Nah, itu sempat yang surprise juga. Oh, Cici udah mulai main film ya gitu. Nah, kalau boleh Oh. tahu nih sih apa namanya kalau disuruh milih nih, enakan mana sih bermusik dan acting? Bermusik. Kenapa tuh Enakan sih? bermusik jauh. Jauh. Cuman kalau film tuh apa ya? eh, Suka ada cerita yang nggak mungkin bisa diceritain. Kalau misalnya main musik tuh pasti ada cerita yang template, kayak misalnya eh apa sebelum apa waktu di backstage gitu atau apapun. Tapi kalau main film tuh kayak ada cerita baru yang dari dunia lain yang aku bahkan kayak kok ada-ada aja sih ini gitu. Gitu. Jadi film doang gitu, dan biasanya aku ngalaminnya sama si Andiva, si kampret ini. Tuh, tapi ya gitu sih, aku tetap milih bermusik mau sampai kapanpun. Ya kalau emang film, kalau emang masih ada musiknya pasti aku main. Karena kita juga butuh yang namanya uang dan Betul, betul. pengalaman. Betul, betul. Tapi kalau boleh tahu awal mula terjun di acting, apakah itu accidental kah atau kayak ya udahlah lagi nggak ada agenda manggung nih, ya udahlah ambil aja gitu. Sebetulnya yang mungkin kalau bisa dibilang kenapa aku terjun ke dunia acting, kalau memang ini hal yang positif untuk semua, berterima kasihlah kepada Jason Ranti. Berterima kasihlah kepada Jason Ranti. Kalau kalian merasa Danila main film agak-agak cringe, berarti jangan berterima kasih dengan saya atau siapapun, tapi marahin aja Jason Ranti gitu. Karena awalnya kan filmnya itu kan Cowboy Kampus itu ya. Aku mau main film karena aku ngelihat ada JJ di situ. Ada JJ di situ dan apa namanya? Dia juga yang clueless, apalagi JJ gitu ya, berada di dunia film itu jauh lebih kayak hah gimana gitu, tapi dia ada di situ, dan itu dia ada di situ karena ya for the sake of art aja gitu, karena ya gue senang kok ada di dunia seni gitu, seni apapun. Jadi aku merasa yang tadinya aku tutup banget, sampai akhirnya aku jadi sangat terbuka bahwa sebetulnya main film itu masih sama seni juga, dan aku menjalaninya juga sejauh ini masih ada sisi funnya. Itu doang sih sebetulnya. Oke. Mbak Feci ada backsound bakso. Ini kamu di mana sih? Di rumah, Ci. Jadi sebenarnya kita semua lagi agendanya lagi WFH semua gitu. Oh, kamu daerah di Bandung? Bandung, betul. Oh, di Bandung. Oke, 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 oke. Iya. Eh, tapi seru tuh, Ci. Apakah memang karena genre filmnya masih ada musik-musiknya kah? Makanya yaudahlah ambillah ini si Cowboy Kampus, atau ya itu tadi karena memang ya udah coba buat belajar, karena memang acting itu juga bagian dari seni kayak gitu. Pertimbangan ambil film si Cowboy Kampus dan selain dari faktor Jason Ranti tadi gitu. Nggak ada. Karena ada Jason Ranti aja itu yang membuat aku Oh, udah intinya kayak apa? Oh, Jason Ranti.
Oh, oke. Sama sebetulnya aku sangat selektif dengan apa ya kualitas kamera filmnya dan sinematografi plus siapapun yang bekerja di balik itu di OP-nya. Aku menghindari berada dalam film yang moodnya tuh tidak sesuai gitu. Jadi pasti aku tanya dan aku akan film yang dibuat sebelumnya apa dan aku akan cari tahu. Kadang kan ada ya nonton film gitu walaupun gambarnya bagus tapi gradingnya jelek jadi capek gitu mata gitu kan. Nah, aku pun cukup selektif ke seberapa warm gitu mereka membuat si gambarnya gitu. Ternyata untungnya sejauh ini walaupun karakternya pada beda tapi tidak bikin sakit mata sih. Bener-bener. Tapi kalau suka ini gak, Ci? Kalau misalkan udah rilis nih filmnya, apa emang nggak mau nonton, nggak mau lihat, atau pengen lihat hasilnya gitu? Pengen lihat, pengen lihat, pengen lihat. Gue gemuk gak ya di film karena katanya naik berapa kilo kan. Iya betul. Biasa aja sama aja tuh kayak di video klip kayak gitu terus kayak kaku nggak sih gitu apa sih tapi emang agak geli-geli gitu cuman geli-gelinya tuh enak gitu loh kayak itu gue geli gitu tapi pingin karena kayak udah ngeliat kalau udah nontonnya tuh jatuhnya lebih kayak nonton ceritanya gitu jadi aku ngelihat si aku ini kayak orang yang beda aja yang pun bisa aku cengin kalau misalnya jelek gitu. Seru, Gitu seru, loh. seru. Tapi kalau di antara peran-peran yang udah Cici main nih, peran mana yang paling menantang yang kayak tadi antara anjir ini bukan gue banget nih gitu misalkan, terus kayak ya udahlah gitu kan secara mental gitu, menantang banget tuh yang mana tuh, Ci? Peran yang paling menantang di Pretty Boys ya film kedua di situ soalnya apa namanya aku ada adegan di mana nangis terus udah gitu apa namanya ya lebih ke situ sih lebih ke nangis jadi harus emosional harus nggak tahu mesti gimana yang aku bayangin cuman ya banyak hal-hal sedih yang terjadi terus kayak butuh beberapa waktu sebelum syuting untuk fokus nangis dan lain sebagainya cuman ya sebetulnya tuh nangisnya udah lumayan cuman make upnya tebal jadi pipinya nggak merah padahal udah gitu banget ya udah gak apa-apa lah yang penting udah nangis gue.